Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tema kita, aku bermegah karena Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari nats renungan yang baru kita dengar, Roma 1 ayat 16 sampai 17 ini adalah merupakan tema secara keseluruhan dari surat Roma, yakni Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nats renungan ini juga diungkapkan Rasul Paulus bahwa melalui Injillah setiap orang yang percaya kepada Kristus akan beroleh keselamatan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah, sehingga setiap orang yang mendengarnya dapat mengenal Allah dan percaya kepadanya. Dan juga Rasul Paulus ingin mengungkapkan bahwa orang yang diselamatkan bukan hanya orang Yahudi, namun juga orang di luar Yahudi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui surat ini juga memberikan pengharapan kepada orang di luar Yahudi bahwa keselamatan itu juga tersedia bagi mereka yang percaya, walaupun janji keselamatan itu pertama-tama memang diberikan kepada orang Yahudi, yang kemudian melalui mereka Injil dinyatakan bagi semua bangsa. Tema kita mengatakan, aku bermegah karena Injil. Kata Injil sendiri diartikan dari kata evangelion yang artinya kabar sukacita, kabar baik, kabar keselamatan. Kabar sukacita ataupun kabar baik, kabar keselamatan, karena berita yang dibawa atau yang disampaikan adalah berita yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Inilah kabar baik itu yang dibawa oleh Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudaraku, pengalaman inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Mengapa alasan Paulus begitu kuat untuk berkata bahwa Injil adalah kekuatan? Karena Rasul Paulus sendiri mengalaminya langsung. Bagaimana dia diubahkan oleh Tuhan, diberikan anugerah keselamatan. Sebab kita tahu Rasul Paulus yang dulunya sebelum bertobat seorang penganut agama Yahudi yang fanatik, bahkan sudah menjadi ahli agama dari golongan Farisi yang yakin dengan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudilah orang bisa diselamatkan.
Bahkan dulunya Paulus dengan nama Saulus adalah penganiaya orang Kristen. Tentunya perlu suatu kekuatan yang khusus bagi Paulus untuk mengatakan bahwa ia tidak merasa malu dengan Injil, dilihat dari latar belakangnya yang dulunya membenci akan Injil itu sendiri. Saudara-saudaraku, inilah mengapa Rasul Paulus sendiri berani mengatakan Injil adalah kekuatan, karena Rasul Paulus sendiri mengalaminya langsung. Bagaimana dia diubahkan oleh Tuhan, diberikan anugerah keselamatan. Sebab kita tahu Rasul Paulus yang dulunya sebelum bertobat seorang penganut agama Yahudi yang fanatik, bahkan sudah menjadi ahli agama dari golongan Farisi yang yakin dengan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudilah orang bisa diselamatkan. Bahkan dulunya Paulus dengan nama Saulus adalah penganiaya orang Kristen. Tentunya perlu suatu kekuatan yang khusus bagi Paulus untuk mengatakan bahwa ia tidak merasa malu dengan Injil, dilihat dari latar belakangnya yang dulunya membenci akan Injil itu sendiri. Saudara-saudaraku, inilah mengapa Rasul Paulus sendiri berani mengatakan Injil adalah kekuatan. Paulus yang adalah seorang yang membenci Tuhan, tapi mengalami perubahan karena anugerah keselamatan yang diberikan kepadanya di dalam iman percayanya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, Paulus juga mengungkapkan bahwa orang yang diselamatkan bukan karena perbuatan baik atau upaya dalam memahami akan Tuhan, tetapi semata-mata oleh karena imanlah. Saudara-saudaraku, di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak atau berawal dari iman dan memimpin kepada iman. Di sini dikatakan bahwa dalam Injil yang diberitakan itu, lewat Injillah kita mengalami bagaimana kita bertumbuh di dalam iman kepada pengenalan akan Tuhan ketika kita mendengar bahkan menghidupi Injil itu sendiri, agar kita semakin hari semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik oleh karena iman percaya kita kepada Yesus yang membawa kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Injil adalah berita yang harus diberitakan kepada orang lain. Kabar baik, kabar sukacita yang terus diberitakan. Sebagaimana Paulus yang bermegah, yang merasa bersukacita karena dia boleh dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar Injil kepada bangsa Roma dan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Ini jugalah menjadi kemegahan bagi setiap kita karena Injil keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, seperti Paulus yang tidak merasa malu dengan Injil dan rindu untuk memberitakan Injil ke Roma, demikianlah juga kita hendaknya rindu untuk terus memberitakan Injil Tuhan dari kehidupan keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita. Inilah yang harus menjadi tempat dan lahan di mana kita memberitakan Injil Tuhan. Tidak semua kita memang dianugerahkan seperti Rasul Paulus pergi ke suatu tempat, kota ke kota yang lain. Tetapi di lingkungan di mana kita berada,
kita boleh menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Lewat kehidupan kita setiap harinya, baik perkataan, perbuatan, dan juga seluruh kehidupan kita akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup ketika kita hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Dan itulah juga tugas kita seperti amanat agung. Setiap orang-orang percaya akan menjadi saksi Kristus dimanapun. Biarlah itu juga akan kita wartakan, terlebih pertama dari keluarga kita sendiri, kepada anak-anak kita. Dan biarlah cara kita memberitakan Tuhan lewat seluruh aspek kehidupan kita. Kita mengingatkan Tuhan di setiap sisi kehidupan kita bersamanya, baik dari pengalaman yang manis, yang pahit. Bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan yang menguatkan karena berita Injil yang telah kita dapatkan, yang memampukan kita untuk terus hidup di dalam iman percaya kepada Yesus, yang memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku, biarlah kesaksian kita juga di samping lewat kehidupan kita setiap hari, bagaimana kabar baik, berita Injil diberitakan, juga lewat informasi teknologi yang ada di sekitar kita, yang ada pada saat ini. Biarlah berita kabar baik itu semakin cepat diwartakan dengan memakaikan teknologi yang ada pada kita. Melalui media sosial misalnya, kita boleh mengabarkan, memberitakan, meneruskan berita sukacita itu agar orang-orang dapat dikuatkan, dihiburkan, dan orang-orang dapat mendengarkan kabar keselamatan, agar ketika dia mengaku percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, juga dia memperoleh keselamatan. Saudara-saudaraku, biarlah setiap kita menjadi bagian orang-orang yang bersaksi, yang menyaksikan akan kasih Tuhan yang telah kita alami di dalam Yesus Kristus. Biarlah itu juga akan dialami oleh setiap orang yang melihat kehidupan kita, yang mendengar apa yang kita perkatakan tentang berita kabar sukacita di dalam Injil Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah dilawat oleh firman-Mu, Injil yang menguatkan kami, agar kami menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kami setiap hari. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.